Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3, kelas SIBQ. Hari ini akan presentasikan tentang Managing Knowledge and Artificial Intelligence to Enhance Decision Making. Next. Ya, perkenalkan, ini merupakan grup kami. Pertama ada Daniel Hendra, NRP 02, Yuda Ramadan, NRP 09, Arfarel Ahmad, NRP 44, saya sendiri, Fakhruddin Yusuf, NRP 53, Andi Rizky, NRP 68, Santo Aziz, NRP 74, Rizky Akbar, NRP 81, Dava Arsi Mazaya, NRP 106, dan Ismail Al-Ikhlas, NRP 119. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Jadi bagian pertama itu what is the role of knowledge management system di dalam bisnis. Jadi knowledge itu adalah aset yang tidak berwujud, intangible asset, di mana pengetahuan merupakan salah satu komponen penting bersama dengan brand, reputation, dan proses bisnis yang unik. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan itu bekerja. Next. Lalu ini dimensi yang penting di pengetahuan atau knowledge. Jadi yang pertama, knowledge is a firm asset. Maksudnya itu jadi knowledge itu adalah aset tidak berwujud yang membutuhkan sumber daya organisasi dan yang nilainya meningkat saat dibagikan. Lalu yang kedua itu knowledge has different forms. Maksudnya itu knowledge mencakup keahlian, keterampilan, prosedur, dan pemahaman tentang kausalitas. Lalu yang ketiga, knowledge has a location. Maksudnya, knowledge atau pengetahuan berada pada individu, kelompok sosial, dan sulit untuk ditransfer atau diekstraksi. Lalu yang terakhir, knowledge is situational. Maksudnya, knowledge hanya berlaku dalam konteks atau situasi tertentu. Next. Ini knowledge management. Jadi ada 4. Yang pertama, knowledge acquisition. Jadi pengetahuan dapat diolah dengan membangun repositori dokumen, memungkinkan sistem untuk nasihat dari expert, menganalisis data untuk pola, atau dengan menggunakan workstation pengetahuan. Lalu yang kedua, knowledge storage. Maksudnya menyimpan pengetahuan atau knowledge dalam database dan sistem manajemen dokumen. Yang ketiga, knowledge dissemination. Jadi knowledge itu ditransfer ke manajer ataupun karyawan melalui portal seperti email, search engine, program pelatihan, dan sarana lainnya. Lalu yang keempat, knowledge application. Itu knowledge baru harus dibangun ke dalam proses organisasi dan sistem aplikasi jadi bagian dari sistem pengambilan keputusan. Yes. Jadi yang pertama itu ini selanjutnya itu knowledge management valuation. Jadi knowledge management valuation ini dimulai dari data dan informasi acquisition. Yang dilakukan di sini yaitu mengumpulkan, menyimpan, dan mentransfer data. Selanjutnya itu knowledge management system yang udah dijelaskan sebelumnya itu yang pertama acquire, yang kedua store, yang ketiga disseminate, dan yang keempat apply. Dan yang bawahnya itu ada aktivitas-aktivitasnya seperti knowledge culture, communities of practice, dan social network. Lalu ada organizational routine, organizational culture. Kalau yang disseminate itu ada training dan collaboration, dan apply itu new IT-based business procedure, new products and service, dan new market. Jadi knowledge management value chain ini selalu berputar. Jadi awalnya mengumpulkan data, nanti akhirnya juga mengumpulkan data yang dalam bentuk feedback. Next. Ya, selanjutnya ada types of system are used for enterprise-wide knowledge management and how do they provide value for business. Jadi, sistem manajemen pengetahuan di perusahaan merupakan upaya pengetahuan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten serta pengetahuan digital. Di sini terdapat 3 tipe pada pengetahuan dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada dokumen terstruktur, yang dimana ada laporan, presentasi, dan juga
aturan formal. Lalu yang kedua ada semi terstruktur, yaitu seperti email ataupun juga video. Lalu yang terakhir ada dokumen tidak terstruktur. Selanjutnya 80% dari konten bisnis suatu organisasi itu biasanya adalah semi terstruktur ataupun tidak terstruktur. Dan yang terakhir, sistem manajemen pengetahuan di perusahaan itu dapat memberikan nilai yang cukup apabila dirancang dengan baik dan memungkinkan karyawan untuk mencari, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dengan lebih efisien. Lanjut. Oke, lalu ada the major types of knowledge, work system, and how do they provide value for firm. Di sini grafik ini tuh menggambarkan bagaimana sistem itu mengatasi masalah dari penggunanya. Misalkan dari A ke B itu ada jika pendapatan lebih dari 50.000, sistem itu menanyakan tentang pembayaran mobil. Lalu jika B ke C itu berbeda masalah lagi, begitu seterusnya. Lalu ada machine learning. Machine learning itu bagaimana program komputer itu terdapat programming yang mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian terdapat contoh seperti Google Search, lalu ada Amazon, kemudian Netflix. Kemudian ada neural networks. Neural networks itu yang pertama itu datanya itu ada banyak, seperti ada age, income, purchase history, frequency of purchase, lalu ada average purchase size. Di situ ada input layer, ada 4 titik, lalu kemudian data tersebut itu dikecilkan lagi menjadi 3 titik, yaitu hidden layer. Kemudian sistem akan mereduksi lagi menjadi 2 titik yang menghasilkan valid purchase, kemudian fraudulent purchase. Kemudian ada deep learning network. Deep learning network itu diagram illustrates a deep learning network. It shows 3 layers at the bottom. Layer 1 itu menunjukkan lingkaran atau titik yang deskripsikan input. Kemudian menghubungkan dengan line to 5 sets of nodes yang diberi nama level 1 dan fitur 1. Kemudian dia menghasilkan output sampai ke layer 3. Ya, selanjutnya ada genetic algorithm. Genetic algorithm merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan otomasi proses. Dalam otomasi ini tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan solusi yang optimal. Dan ini untuk mengoptimalisasikan sebuah masalah seperti minimasi cost, efisiensi penjadwalan, dan juga optimal jet engine design. Next. Selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP. NLP merupakan sebuah cabang dari AI yang fokus untuk memproses language. Nah, natural language ini digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Contohnya ada Siri, Alexa, Cortana, dan Google Assistant. Boleh next. Nah, selanjutnya ada computer vision. Computer vision ini allow computers untuk identify dan memproses objek sama seperti manusia. Contoh yang paling simpel atau yang paling sering digunakan pada hari ini ialah scan QR dalam smartphone untuk melakukan pembayaran. Next. Nah, yang terakhir ada robotics. Kegiatan-kegiatan seperti desain, konstruksi, dan operasi dapat digantikan oleh mesin. Seperti kenyataannya pada beberapa factory, office, maupun rumah. Nah, robotik sendiri ini secara umum
diprogram untuk melakukan hal-hal spesifik dan detail, seperti contohnya robot spray paint autos dan assemble certain parts, welding heavy assemble movement. Next. Ya, selanjutnya itu what are the business benefit of using intelligent techniques for knowledge management? Jadi intelligent technique ini digunakan untuk capture individual and collective knowledge and to extend knowledge base. Jadi ada 4, yaitu ada to capture tacit knowledge, ada expert system, case-based reasoning, dan fuzzy logic. Yang kedua ada knowledge discovery, itu neural networks dan data mining. Yang ketiga itu generating solution to complex problem, ada generative algorithm. Dan yang keempat itu automating test, itu intelligent agent. Artificial intelligence atau AI teknologi itu computer based system yang mengemulate kebiasaan manusia. Next. Selanjutnya ada tipe dari pemilihan keputusan, ada 3, yaitu yang pertama unstructured, yang kedua semi-structured, dan yang ketiga adalah structured. Unstructured itu biasanya keputusan yang secara garis besar. Semi-structured itu secara garis besar tapi dikerucutin menjadi terstruktur. Dan yang structure itu yang implementasi untuk mencapai misi dari unstructured. Lebih jelasnya ada di next slide. Jadi next. Nah ini jadi unstructured itu diperuntukkan untuk senior management. Contohnya yaitu untuk memutuskan keluar masuk pasar, untuk meng-approve capital budget, dan untuk menentukan goals jangka panjang. Terus yang semi structure diperuntukkan untuk middle management, ya contohnya seperti untuk mendesain rancangan marketing, untuk develop departmental budget, untuk desain new corporate website. Terus yang ketiga yaitu structure, itu diperuntukkan untuk operational management, seperti langsung mengimplementasikan, yaitu untuk restock bahan baku, untuk offer credit to customer, dan untuk requirement special offer to customer. Jadi next. Nah ini decision making process atau proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence, yaitu menemukan, mengidentifikasi, dan mengerti masalah yang terjadi di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu berpikir secara desain untuk mengidentifikasi dan mengeksplor solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu pemilihan solusi yang benar, alternatif solusi yang benar untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu implementasi, untuk memilih alternatif yang benar dan diimplementasikan untuk memonitor bagaimana solusi itu bekerja. Jadi next. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sistem informasi membantu aktivitas manajer dalam mengurusi pekerjaannya. Jadi ada aktivitas manajer yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengendalian operasional, dan kedua perencanaan strategis, ketiga perencanaan manajerial. Untuk pengendalian operasional sendiri yaitu sebuah proses pembuatan plot agar kegiatan yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi dalam pengendalian operasional itu meliputi tentang pengelolaan transaksi dan pengelolaan laporan. Untuk perencanaan strategis sendiri yaitu terkait dengan proses penetapan tujuan. Untuk perencanaan manajerial yaitu untuk mengelola dan mengarahkan operasional agar tujuan dapat tercapai. Di sini data statistik digunakan untuk mengolah laporan tersebut. Next.
Jadi oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi untuk memproses suatu transaksi, untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi berdasarkan analisis data statistik yang tadi, dan selain itu sistem informasi juga dibutuhkan dalam menjaga keamanan informasi. Terdapat aspek yang diperlukan yaitu antara lain confidentiality, integrity, dan availability. Next. Untuk semuanya itu tentu saja sistem informasi tidak semuanya baik untuk aktivitas manajer. Jadi ada 3 alasan utama mengapa investasi di informasi teknologi tidak selalu memberikan hasil yang positif. Yang pertama yaitu kualitas informasi, yang kedua yaitu filter manajemen, dan yang ketiga inersia dan politik organisasi. Untuk penjelasannya dapat dilihat di slide. Next. Ya, lalu selanjutnya mengenai bagaimana bisnis intelijen dan bisnis analitik dapat mensupport dalam mengambil keputusan. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu definisi dari bisnis intelijen. Jadi bisnis intelijen itu infrastruktur untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis data yang digunakan oleh perusahaan. Untuk infrastrukturnya sendiri antara lain database, data warehouse, data mart, dan platform analitik. Lalu untuk bisnis analitiknya, definisinya ya ini bisnis analitik adalah alat bantu dan teknik untuk menganalisa data. Nah, toolsetnya itu antara lain model, data mining, OLAP, reporting and query tool, dan big data analysis. Nah, untuk dari kedua tersebut itu di bisnis intelligence vendornya yaitu membangun bisnis intelijen dan analitik untuk mendukung kegiatan usaha. Next. Nah, belum keluar. Oke. Nah, next ini adalah gambaran alur bagaimana bisnis intelijen dan bisnis analitik itu dapat mendukung keputusan manajemen. Nah, yang pertama itu dilakukan pengumpulan data dari lingkungan bisnis yaitu antara lain dari web, mobile device, social media, store, supplier, dan governmental and economic data. Lalu selanjutnya yaitu mengenai bisnis intelijen tadi dengan mengelompokkan dalam database, data warehouse, data mart, dan analytic platform. Lalu selanjutnya mengenai bisnis analitik toolsetnya tadi yaitu model, data mining, OLAP, reporting, query tools, dan big data analysis. Lalu selanjutnya penggunaan managerial user dan metodenya. Antara lain bisnis strategi, performance management, balance score, and forecast. Nah, untuk platformnya sendiri selanjutnya yaitu platform ada MIS, DSS, dan ISS. Dan yang terakhir yaitu menjadi user interface-nya yaitu sebuah report, dashboard, scorecard, desktop, mobile, and web portal. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada how do different decision making constituents in organization use business intelligence. Jadi tingkatan yang berbeda dalam suatu organisasi memiliki persyaratan pengambilan keputusan yang berbeda. Keputusan itu dapat terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Sebagai contoh, operasional dan middle manager umumnya bertugas memantau kinerja perusahaan mereka, bisa menggunakan MIS untuk menghasilkan laporan produksi rutin, biasanya digunakan untuk mendukung jenis pengambilan keputusan. Untuk membuat keputusan tidak terstruktur, middle manager dan analisis akan menggunakan DSS dengan alat analisis dan pemodelan yang kuat, termasuk spreadsheet dan table pivot. Untuk senior eksekutif dalam membuat keputusan bisa menggunakan dashboard dan visual interface untuk menampilkan informasi kinerja utama yang mempengaruhi profitabilitas, kesuksesan, dan strategi perusahaan secara keseluruhan. Next. Di sini dapat dilihat contoh laporan dari business intelligence. Di kiri ada functional business dan di kanan ada laporan produksi.
saya ambil contoh, sales menghasilkan laporan produksi, forecast sales team performance, cross-selling, dan sales cycle times. Next. What is the role of information system in helping people working in a group make decision more efficiently? Orang-orang yang bekerja bersama dalam suatu kelompok dapat menggunakan Group Decision Support System atau GDSS untuk membantu pembuatan keputusan rapat bersama untuk mengambil keputusan dengan lebih efisien dan sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas rapat. GDSS sendiri menghadirkan fasilitas ruang khusus tempat peserta menyumbang ide-ide. Mereka menggunakan komputer berjaring dan alat perangkat lunak untuk mengatur ide, pengumpulan informasi, membuat dan memprioritaskan, serta mendokumentasikan sesi rapat. Sistem ini sendiri memiliki komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan orang atau individu tersebut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.